Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan bangga sore hari ini kami nyatakan, aku punya Tuhan yang besar. Ya Tuhan. Aku punya Tuhan yang hebat. Yes. Aku punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Aku punya Tuhan yang tidak pernah gagal dan mengecewakan. Yes. Karena itu dengan bangga dan bersuka cita di rumah Tuhan kami bersorak-sorai. Sore hari ini kami percaya, nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Haleluya. Kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Kami perlu firman dalam hidup kami. Kami perlu pewahyuan rohmu atas kami. Bicara buat masing-masing kami Bapa. Sebab kami siap untuk mendengarkannya. Sembuhkan yang sakit Allah. Kuatkan yang lemah. Beri penghiburan buat yang susah. Bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu, ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga pada saat sore hari ini, haleluya, bukan sekedar ibadah rutin mingguan biasa yang kami hadiri, tapi sore ini sore berkat, sore ini sore mujizat, sore ini sore lawatan Allah, sore ini sore perjumpaan kami dengan Yesus lewat roh dan firman-Mu. Dan kami tahu, kami percaya, orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang Yesus dahsyat. Siapa yang suruh duduk? Emang artinya amin itu silahkan duduk. 35 tahun saya jadi pendeta, belum pernah satu kali pun lupa suruh jemaat duduk. Tenang saja. Pasti ada waktunya saya bilang silahkan duduk. Amin. Kalau pendeta belum bilang silahkan duduk, jangan duduk saudara, ya kan. Sama-sama bilang Yesus dahsyat. Sama-sama bilang Yesus luar biasa. Sama-sama bilang sekali Yesus tetap Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ini yang sudah tunggu-tunggu. Silahkan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Haleluya. Yesus itu baik. Amin. Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu saudara sekalian, senang berjumpa saudara sore hari ini. Cuaca hari ini kata orang kurang mantap, entar hujan, entar gerimis, entar terang sebentar, hujan lagi, jalan ditutup, macet karena ada apa itu namanya, harlah NU dan segala macam. Tapi saya lihat sudah tetap beribadah, itu dahsyat dan luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Nah, hari ini saya mau bicara tentang berkat untuk umat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya diberkati. Sama-sama bilang saya diberkati. Saya percaya menjadi anak Tuhan hidup dalam berkat. Amin. Saya tidak bilang hidup dalam Kristus tidak ada tantangan. Yang saya mau ingatkan buat saudara, tantangan pergumulan itu biasa, tapi kita diberkati. Amin. Sama-sama bilang sama saya, tantangan itu biasa. Justru saya tidak takut menghadapi tantangan, saya tidak takut menghadapi fitnah, saya tidak takut menghadapi badai karena saya tahu Tuhan adalah Allah yang memberkati saya. Amin. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang saya diberkati. Bilang sama sebelah saudara, terus lu mau apa? Iya kan? Lu iya kan? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, we are not living in Eden yet. Kita belum tiba di sorga, artinya apa? Fitnah masih ada, pengkhianat masih ada, orang curang masih ada. Tetapi Tuhan yang memberkati kita, Allah Tuhan yang menegakkan langkah kita sehingga kita percaya selama kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kita diberkati. Kita tidak turun tapi naik, tidak akan menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Yang setuju katakan amin. Buka Alkitab kita sama-sama. Ada satu yang membingungkan untuk sebagian kita. Kalau saudara lihat judulnya, klik. Berkat bagi umat Tuhan, saya catat di sini berkat peperangan. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, pendeta, ini sesuatu yang tidak masuk akal. Bagaimana berkat adalah peperangan. Ada banyak orang pikir peperangan adalah sesuatu yang menakutkan. Aduh, hidup Kristen kok peperangan lagi. Saya hanya mau ingatkan buat saudara, peperangan adalah berkat bagi yang siap. Terima kasih buat 3 orang yang bilang amennya juga setengah-setengah. Saya percaya buat orang yang siap, peperangan adalah berkat. Amin. Ya kan, hari ini ada final Indonesian Master.
Betul? Lalu ganda putra Indonesia all final. All Indonesian final. Pertanyaan saya, buat seorang pemain bulu tangkis dikirim ke pertandingan, itu kebanggaan atau penderitaan? Kenapa kebanggaan? Karena mereka punya kesempatan untuk menjadi juara. Tapi kalau lu yang dikirim parah. Boro-boro harapan, baunya aja udah gak ada, saudara. Ngerti gak maksud saya? Iya kan? Kalau kita siap, ujian itu asik. Sama-sama bilang sama saya, kalau saya siap, ujian itu asik. Yang paling gak mantap kalau kita gak siap lalu harus menghadapi ujian. Saudara ngerti maksud saya? Iya kan? Kalau kita siap, peperangan itu asik. Sama-sama bilang sama saya, kalau saya siap, peperangan itu asik. Nah ini yang kita mau belajar ayat Alkitab kita. Buka Alkitab kita sama-sama. Klik. Aha. Yoel pasal 3 ayat 9 sampai 14. Judul perikopnya adalah apa? Berkat untuk apa? Umat Tuhan. Waktu saya khotbah ini sebelumnya, ada orang tanya sama saya begini, pendeta, jangan-jangan judul perikopnya salah dari ayat-ayat bacaan ini. Coba saudara lihat ayatnya. Judul perikopnya apa? Berkat untuk umat Tuhan. Sebagian kita kalau dengar berkat kita pikir duit. Juta ini, juta ini, juta ini. Ya kan? Saudara tahu cerita itu kan? Ada orang Sangir satu. Orang Sangir namanya Ungke. Pulang sekolah, dia menangis. DP mama tanya, Ungke, kenapa nggak menangis? Dia bilang, kita ada jatuh, mak. Mamanya bilang, kenapa nggak bodok bajalang terus jatuh? Iyo, mak, berdarah, mak. Kenapa nggak begitu bodok jatuh sampai berdarah? Dia bilang, bukan, mak, kita jalan betul, mak. Ada motor tabrak pak kita, mak. Dia bilang, nggak tahu DP nomor? Ya enggak, mak. Nggak ingat DP muka? Ya enggak, mak. Dia pakai helm. Tapi kalau dia lewat, nggak ingat. Ingat, mak. Oh, besok kita mau ke sekolah. Oh, iyo, mak. Waktu kita jatuh, dia kasih ini, mak. Dia kasih 250.000. Rupanya waktu motor tabrak, lihat, Ungke berdarah. Dia bilang, nak, ini 250.000. Dia kasih mamanya, ini mak 250.000. Katanya ini, untuk berobat. Mamanya bilang, bagus kalau begitu. Sini, mama doa supaya kamu sembuh, katanya gitu ya kan. Dalam hati mamanya, biar Josi Ungke ini memang dapat tabrak. Iya kan, 250 lumayan. Iya kan, beli betadin kotek berapa, ya kan. Jadi akhirnya diambil uang. Tapi besok pagi mama ikut ke sekolah. Di tengah jalan tiba-tiba mama lihat ada truk. Mama langsung berlari menuju truk. Ungke tarik mama. Dia bilang, mama mau mati. Dia bilang, bodoh ngana Ungke. Juta ini, oke, juta ini. Ya kan. Karena mama pikir cuma tabrak motor 250. Oh, juta ini. Ya kan? Orang kadang-kala pikir kalau udah berkat apa? Juta ini, juta ini. Karena kita kadang-kala materialistis. Kalau kita dengar berkat, yang timbul dalam pikiran kita hanya apa? Duit, saudara. Tetapi ayat ini bilang apa? Berkat untuk umat Tuhan. Nah, tetapi ayat yang ke-9 dikatakan apa? Maklumkanlah hal ini di antara bangsa-bangsa apa? Bersiaplah untuk peperangan. Sama-sama bilang sama saya harus siap menghadapi peperangan. Saya percaya life is a battle. Sama-sama bilang sama saya, hidup adalah peperangan. Kalau engkau mau meninggalkan rokok misalnya, engkau mau meninggalkan judi misalnya, engkau mau meninggalkan alkohol misalnya, engkau mau meninggalkan hubungan seks sebelum nikah, engkau mau meninggalkan kebiasaan onani, masturbasi, engkau mau meninggalkan kebiasaan selingkuh, engkau mau meninggalkan kebiasaan kasar, kepala batu, egois, mau menang sendiri, harus berperang. Ada banyak orang yang bilang, saya udah doa loh pendeta, saya udah doa loh pendeta, saya udah doa. Tapi kenyataannya pendeta, roh memang penurut tapi daging lemah. Harus berjuang. Amin. Untuk membangun komunikasi yang baik antara orang tua dan anak harus berjuang. Saya percaya doa itu baik. Sama-sama bilang sama saya, doa itu baik. Tetapi doa mendorong kita untuk berbuat sesuatu. Saya nggak percaya doa membuat kita cuma Tuhan tolong, Tuhan beresin.
Itu bukan doa, itu ngaco saudara. Karena doa membuat kita lembut hati untuk berubah. Doa membuat kita bersemangat untuk menghadapi pertandingan. Doa membuat kita semangat menghadapi tantangan. Doa membuat kita tidak menyerah. Doa membuat kita kreatif. Doa membuat kita melakukan yang terbaik. Karena kita tahu Tuhan yang menyertai kita. Allah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Yang setuju berikan tepuk tangan, dia meriah buat Tuhan. Karena itu Alkitab berkata apa? Alkitab bilang apa? Maklumkanlah di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk apa? Peperangan. Kalau ada tantangan jangan diam. Kalau ada tantangan jangan mengeluh. Kalau ada tantangan jangan bersungut. Kalau ada tantangan jangan menangis. Tapi kalau ada tantangan sama-sama bilang sama saya hadapi. Kalau ada tantangan, muka saudara itu terlalu polos banget ya sih. Saya punya cucu kemarin umurnya 3 bulan. Belum bisa ngomong. Tapi saya senang sekali ngomong sama dia. Pendeta tuh. Saya cerita sama dia mulai cerita Alkitab sampai cerita-cerita Manado sampai cerita Papua. Semua saya ceritain sama dia. Dia belum bisa ngomong. Cuma dia lihat saya gini. Nah muka yang sama saya lihat sore ini. Gemes lihat. Kalau engkau menghadapi tantangan, jangan menyerah. Kalau ada tantangan, sama-sama bilang sama saya hadapi. Kalau ada tantangan, kalau ada tantangan, kalau ada tantangan, makanya Alkitab bilang apa? Maklumkanlah di antara bangsa-bangsa, bersiaplah untuk apa? Peperangan. Artinya bersiaplah untuk apa? Menghadapinya. Sama-sama bilang sama saya harus siap berperang. Amin. Ketika engkau difitnah, suara hati sudah bilang saya sakit. Tetapi kita harus berperang dan bilang no, Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Jangan jadi Kristen yang suka baperan. Oma lihat sini. Baperan. Apa yang diperintah baperan? Berdoa saja oma, nanti Tuhan kasih tahu. Jangan jadi orang yang apa-apa sensitif, tersinggung, kecewa. Engkau gak akan pernah bisa maju. Bersiaplah untuk apa? Peperangan. Gerakan para pahlawan. Sama-sama bilang sama saya pahlawan. Artinya kalau jiwa kita jiwa pahlawan, kita bergerak. Kalau jiwa kita pengkhianat, kita lari. Kalau jiwa kita pengecut, jiwa kita penjilat, kita akan khawatir menghadapi segalanya. Tetapi pahlawan akan tetap maju. Sama-sama bilang sama saya pahlawan. Amin. Dikatakan selanjutnya apa? Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Sama-sama bilang sama saya, maju bukan pilihan. Maju adalah perintah Tuhan. Amin. Maju bukan pilihan. Kita bukan memilih saya maju atau mundur. Saya maju atau saya bertahan. Saya udah gak kuat lagi pendeta. Habis saya pelayanan. Tapi orang-orang pelayanan mukanya manis gitu. Tapi hatinya najis semuanya itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, come on. Prajurit akan tampil dan maju. Makanya Alkitab bilang umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Dikatakan selanjutnya apa? Tempalah mata bajakmu menjadi pedang. Apa itu mata bajak? Mata bajak untuk mencari makan. Artinya apa? Sudah bukan saatnya kita hidup cuma mikirin diri kita dan kepentingan kita. Tempalah mata bajakmu menjadi apa? Pedang dan pisau-pisau pemangkasmu. Apa itu pisau-pisau pemangkas? Untuk menuai. Tetapi Alkitab bilang menjadi apa? Tombak. Artinya life is tough. Hidup ini memang keras. Kita bukan hidup untuk mikirin diri sendiri. Kita harus jadi berkat. Sama-sama bilang saya dipanggil untuk jadi berkat. Amin. Baiklah orang yang tidak berkat, orang yang tidak berdaya berkata, mampus dah gua. Ya kan? Pada kenyataannya kita gampang sekali tertipu oleh setan dan kita berkata, saya udah gak berdaya pendeta, saya udah gak kuat pendeta, saya itu udah berjuang gitu ya pendeta. Sebagai istri saya coba ngalah gitu, sebagai suami saya coba sabar gitu pendeta. Tapi kenyataannya life is unfair, hidup tuh nggak bener gitu pendeta. Buktinya saya udah ngalah, tapi suami saya tambah menyakitkan. Emang dia pikir cuma dia yang bisa punya perempuan lain. Sorry ya pendeta, zaman sekarang model kayak saya masih laku sama berondong-berondong gitu. Najis lu.
Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, biarlah yang tak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Sama-sama bilang, aku ini pahlawan. Waktu engkau menghadapi tantangan, tegakkan jiwa saudara dan bilang, aku ini pahlawan. Amin. Jangan pernah bilang, aku gak kuat, aku gak sanggup. Roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Setuju, katakan amin. Selanjutnya dikatakan, bergeraklah dan datanglah hai segala bangsa dari segenap penjuru dan berkumpullah ke sana. Bawalah turun ya Tuhan apa? Pahlawan-pahlawanmu. Sama-sama bilang, aku ini pahlawan. Ayat 12 bilang, baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat. Sebab di sana aku akan duduk untuk apa? Menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Ayat 13 berkata apa? Klik, ayunkanlah sabit sebab sudah masak tuayan. Nah, di mana ada goncangan, di mana ada kejahatan yang semakin meningkat, itu saatnya tuayan datang. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, ini sesuatu yang gak masuk akal pendeta. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, makin dunia goyang, makin dunia gelap, ini makin waktunya Alkitab bilang dengan sangat rindu seluruh umat menantikan saat anak Allah dinyatakan. Karena akan makin terlihat apa? Perbedaan. Sama-sama bilang sama saya, akan makin terlihat perbedaan. Ketika dunia sudah menganggap perzinahan itu biasa, ketika dunia sudah merasa minum mabuk, judi itu biasa, pada saat itu akan ada kekosongan yang dalam hidup manusia. Dan Alkitab berkata, para pahlawan ayunkanlah sabit sebab sudah masak tuayan. Makanya Alkitab berkata, sudah waktunya ladang Tuhan menguning matang untuk dituai, tapi pekerja sedikit. Pertanyaan saya, apakah Alkitab berkata pendeta sedikit? No. Bukan pendeta yang Tuhan cari. Tetapi Tuhan cari apa? Pekerja. Sama-sama bilang sama saya, orang yang mau bekerja. Orang yang cuma mau ngomong banyak, orang yang mau kritik banyak. Apa sih kok gereja begini sih? Apa sih pendetanya aneh ya, mundar mandir. Itu pendeta gak jelas banget. Cari yang kritik banyak. Amin. Cari komentator penilai banyak. Tetapi yang mau bekerja sedikit. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, saya harus bekerja. Amin. Dimanapun kau berada, kau usaha kah, kau mahasiswa kah, kau dagang kah, kau ibu rumah tangga kah, dimanapun kita berada, kita harus menuai jiwa. Amin. Kita lihat selanjutnya. Sudah masak tuayan, marilah iriklah sebab sudah penuh tempat anggur. Tempat-tempat pemerasan kelimpahan. Sebab apa? Sebab banyak, sama-sama bilang sama saya, banyak kejahatan mereka. Di tempat di mana dunia tambah banyak kejahatan, iblis mau buat kita kecewa. Iblis mau buat kita tertekan. Tetapi kalau kita mengerti rencana Tuhan, Alkitab bilang apa? Biar kamu menjadi bintang yang menyala di tengah angkatan yang bengkok dan sesat. Amin. Sama-sama bilang, saya akan menuai jiwa. Tahukah saudara? Dunia di mana kita hidup adalah dunia yang pada saat ini kita sebut saat-saat yang paling mengerikan. Tetapi di sisi yang lain, tidak akan pernah ada masa tuayan sehebat ini seperti hari-hari ini. Amin. Dulu harus pendeta dengan urapan yang hebat untuk memenangkan jiwa. Tapi hari ini saya mau ingatkan buat saudara, orang di sekolah bisa memenangkan jiwa, orang di kampus bisa memenangkan jiwa, orang di toko bisa memenangkan jiwa, ibu-ibu yang lagi jemput anaknya bicara tentang Yesus bisa memenangkan jiwa. Tuhan sedang mendatangkan kemuliaan yang luar biasa buat setiap orang yang mau. Sama-sama bilang, saya bisa dipakai Tuhan. Makanya berkat Tuhan adalah Tuhan bawa kita masuk dalam peperangan. Sama-sama bilang sama saya, peperangan bukan masalah. Peperanganlah bagian dari berkat Tuhan. Yang setuju katakan yeah. Amin. Dikatakan banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di apa? Lembah penentuan. Saya khawatir ayat ini sedang menubuatkan zaman sekarang. Hari-hari ini banyak orang sedang di lembah penentuan. Penentuan apa? Wahyu bilang yang jahat akan bertambah jahat, yang benar akan bertambah benar.
Artinya orang sekarang sedang bingung. Kenapa dia lari ke drugs? Bukan karena mau jahat. Karena dia nggak tahu bagaimana keluar dari berbagai persoalan hidup. Saya baca analisa di sebuah majalah luar negeri. Bahwa 90% orang bunuh diri tidak siap mati. Dan 90% orang yang bunuh diri tidak mau mati. 90% orang yang bunuh diri sebetulnya mau melarikan diri dari persoalan yang dia tidak bisa selesaikan. Ngerti maksud saya? Nggak ada orang bunuh diri siap mati, orang bunuh diri takut mati. Ngerti nggak maksud saya? Jadi yang saya mau tekankan buat setiap saudara, hari-hari ini banyak orang sedang di lembah penentuan. Dia sedang nggak tahu mau cerai atau mau pertahankan rumah tangganya. Dia nggak tahu dia mau hidup benar atau mau hidup kompromi dengan dosa. Yang tahu dia capek dengan masalah, dia capek dengan persoalan. Hari ini saya mau ingatkan buat saudara, kita punya jawaban. Kenapa saya bilang jadi Kristen berarti kita hidup diberkati. Karena dalam Kristen kita tahu saya berjalan bersama Yesus. Betul saya menghadapi tantangan. Tapi Yesus yang pegang tangan saya adalah Yesus yang memberikan kepastian dan kekuatan. Yang setuju sama saya katakan amin. Nah saya pelajari klik. Matahari dan bulan menjadi gelap dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem. Ia memperdengarkan suaranya dan langit dan bumi bergoncang. Tetapi bagian terakhir kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya dan benteng bagi Israel. Sama-sama bilang sama saya, yang melindungi saya adalah Tuhan. Yang menjaga saya adalah Tuhan. Yang menyertai saya adalah Tuhan. Yang menolong saya adalah Tuhan. Yang memberkati saya adalah Tuhan. Yang mengerjakan mujizat buat hidup saya adalah Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, saya catat di sini, klik. Klik. Salah satu berkat bagi orang benar adalah kita dipercaya Tuhan untuk menghadapi apa? Peperangan. Amin. Buat seorang yang siap dikirim masuk dalam peperangan adalah berkat. Kenapa? Karena ketika seorang dikirim dalam peperangan, dia akan pulang dengan hasil yang baik. Amin. Seorang pimpinan yang hebat tidak mungkin mengirim orang yang dia tahu akan hancur di tengah jalan. Betul? Iya kan? Sehingga kalau dia kirim seseorang, dia tahu ini pasti akan menang. Apalagi yang kirim kita adalah Tuhan. Makanya Alkitab bilang pencobaan yang kamu alami tidak pernah melebihi kemampuanmu. Makanya Alkitab bilang kita lebih daripada orang yang menang. Karena Yesus yang mengasihi kita. Yang setuju katakan yeah. Selanjutnya saya catat di sini, klik. Mengapa peperangan adalah berkat? Kalau saudara tanya sama saya, pendeta, ini sesuatu yang sulit untuk saya pahami. Bagaimana pendeta dapat berkata bahwa peperangan adalah berkat? Saya punya beberapa alasan yang saya pelajari dalam firman Tuhan. Mengapa peperangan adalah berkat? Yang pertama saya pelajari, klik. Karena hanya orang terpilih yang dapat dipercaya untuk masuk dalam peperangan. Amin. Berarti kalau engkau menghadapi peperangan, hal pertama yang harus kau sadari, saya terpilih. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang yang pilih saya adalah Tuhan. Selalu saya bilang saya nggak mau tahu siapa yang fitnah saudara, saya nggak mau tahu siapa yang jahatin saudara, saya nggak mau tahu siapa yang hianatin saudara, tapi saya tahu yang pilih saudara. Kalau Tuhan yang pilih kita, Tuhan yang bela, Tuhan yang jaga, Tuhan yang pastikan, Tuhan yang perlengkapi, dan Tuhan yang menjamin kemenangan kita. Yang setuju katakan amin. Yang kedua saya pelajari, mengapa peperangan adalah berkat? Karena dalam peperangan setiap kita dilatih untuk berani dan tidak mudah putus asa. Sama-sama bilang sama saya, peperangan sekaligus adalah latihan. Sama-sama bilang sama saya, peperangan sekaligus latihan. Orang yang tidak pernah sama sekali menghadapi peperangan akan demam panggung. Apa artinya? Baru lihat musuh, mampus gua, mampus gua, mampus gua. Iya kan? Betul? Iya kan? Kalau saudara nggak pernah bersaksi di gereja, sekalinya saudara bersaksi di gereja, urapan Tuhan turun begitu dahsyat, kaki gemetar. Ya, kayak Elvis gitu. Malam ini saya, ya kan? Kenapa? Karena saudara gue yang kasih dalam Tuhan,
Orang yang nggak pernah menghadapi peperangan, waktu menghadapi peperangan pikiran langsung kacau. Aduh Tuhan, kenapa saya menghadapi peperangan? Aduh kan, saudara, orang pertama kali cintanya ditolak nggak bisa tidur 3 hari. Tapi kalau sudah 15 kali cintanya ditolak, udah kebal. Ada yang nanti saya gini, ini pasti minimal 12 kali nih cintanya ditolak. Iya kan? Coba yang pernah cintanya ditolak maju ke depan bersaksi dulu ya. Ternyata ini suka bikin malu orang. Ngerti gak maksud saya? Pertama kali kita difitnah orang, sampai gak bisa tidur. Makanya ada istilah fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kenapa orang bilang gitu? Itu pasti fitnah pertama. Orang kalau pertama kali difitnah, bunuh. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Tapi kalau model kayak saya udah bosan difitnah orang. Kalau saudara tanya sama saya, pendeta mana lebih mending difitnah atau dibunuh? Saya mending difitnah. Karena kalau saya difitnah, saya masih bisa khotbah. Kalau saya dibunuh, selesai. Itu orang yang ngomong itu tolol, saudara-saudara. Itu baperan tuh pasti yang bikin. Fitnah tidak lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah lebih kejam daripada tidak fitnah. Itu pasti betul, saudara, ya kan? Jadi peperangan sekaligus melatih kita untuk apa? Kuat dan berani. Untuk bisa tenang dan mengandalkan Tuhan. Karena kita tahu dalam peperangan kita ada tangan Tuhan yang kuat, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga saya pelajari, mengapa peperangan adalah berkat? Karena dalam peperangan kita didorong untuk selalu kreatif dan tidak berpikir negatif. Dalam peperangan there is no other choice. I have to win the battle. Betul? Kan kalau dalam peperangan saya nggak bilang, kayaknya saya mati nih. Iya benar mati, ya mati deh ya kan. Folks, you better be serious. Amin. Kalau menghadapi peperangan, udahlah kita nggak usah mikir halal atau haram. Sikat aja, yang penting saya dapat mengalahkan musuh. Nggak bisa. Nanti kalau saya tembak, dosa. Saya ketembak, blek mati. Ya kan? Nggak sempat, saudara. Dalam peperangan kita akan berpikir kreatif. Amin. Dan kita nggak akan sempat berpikir yang aneh-aneh sudah dalam hidup ini. Iya kan? Kadangkala kenapa kita gagal? Karena kita udah pikirnya, aduh jangan-jangan saya nggak terpanggil kali untuk melayani. Aduh saya nggak usah melayani. Aduh saya gini. Aduh saya gini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, we are in a battle. Kita dalam peperangan, gak ada jalan. Pokoknya taat apa yang Tuhan perintahkan. Kita akan rebut kemenangan di dalam kasih-Nya yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Selanjutnya saya pelajari, klik. Mengapa peperangan adalah berkat? Karena dalam peperangan kita wajib untuk selalu apa? Siap siaga. Dalam peperangan ada beberapa hal yang sangat serius yang tidak boleh kita kerjakan. 1, bengong. Ditanya sama panglima, kenapa pasukan kita kalah? Komandan bengong. Yang kedua, menghayal. Lagi perang. DP testa dapat tembak, juder pecah. Tahu testa, jidat, saudara. Dan yang ketiga dalam peperangan nggak boleh ngerjain yang nggak penting. Nggak ada orang dalam peperangan puter-puter jempol. Jari dan jempol tangan digoyang. Jari dan jempol tangan digoyang. Terus main game. Lagi peperangan nih. Sebentar ya jangan nembak dulu, gue lagi main game nih, tanggung nih, darahnya lagi mau habis nih. Ngerti gak maksud saya? Dalam peperangan kita harus apa? Siap sedia. Sama-sama bilang sama saya, siap sedia. Berkali-kali Alkitab bilang jangan kamu lengah. Berkali-kali Alkitab bilang berdoa dan berjagalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Alkitab saya bilang lawanmu si iblis sama seperti apa? Singa berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Berarti saudara yang kasih dalam Tuhan, ada orang yang bisa ditelan, ada orang yang tidak bisa ditelan. Kenapa ada orang yang tidak bisa ditelan? Karena dia siap sedia.
Amin. Ada banyak orang bilang, ya tapi saya cinta Tuhan. Kenapa saya cinta Tuhan tapi saya bisa gagal? Kenapa saya cinta Tuhan tapi saya bisa jatuh? Karena cinta Tuhan tanpa siap sedia dapat membuat kita gagal. Alkitab bilang apa? Jangan beri kesempatan kepada iblis. Kadang-kala kita lengah. Kadang-kala kita mikirin yang gak penting. Apa mikirin yang gak penting? Mikirin perasaan sendiri. Ya tapi kan saya tersinggung pendeta digituin. Saya kan sakit hati pendeta. Masa saya diomongin begitu pendeta? Aduh saya kalau ketemu orangnya saya robek mulutnya. Paulus bilang aku telah disalibkan bersama dengan Kristus. Supaya aku hidup. Tapi bukan lagi aku yang hidup. Tapi Kristus yang hidup dalam aku. Yang setuju katakan amin. Selanjutnya saya pelajari. Klik. Adapun peperangan kita yang pertama. Untuk bergerak maju sebagai pahlawan. Sama-sama bilang sama saya, maju bukan pilihan. Maju adalah perintah Tuhan. Amin. Kita bukan pilihan. Ya pendeta, saya difitnah orang, saya tetap pelayanan gaya tuh. Saya mundur aja deh. Mundur adalah kesukaan buat setan. Kita tidak mau pertahankan rumah tangga lagi. Kita tidak mau melayani lagi. Kita tidak mau hidup dalam kebenaran lagi. Maka setan bersorak karena dia menang. Karena kemajuan bukanlah pilihan, kemajuanlah perintah Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, tidak ada pilihan buat saya. Apapun yang terjadi saya harus maju. Amin. Yang kedua saya pelajari apa peperangan kita. Peperangan untuk selalu menjadi penuai. Sama-sama bilang sama saya, bukan untuk kepentingan saya. Tetapi untuk memenangkan jiwa. Kenapa apapun yang kita buat harus yang terbaik? Karena Tuhan mau kita jadi saksi. Amin. Kenapa kalau kau jadi suami harus jadi suami yang baik supaya engkau menuai jiwa? Kenapa kalau kau jadi istri kau harus jadi istri yang baik? Kenapa kalau engkau orang muda engkau harus berprestasi? Kenapa kalau engkau melayani engkau harus memberikan yang terbaik? Karena apapun yang kita berikan dengan yang terbaik hasilnya pasti penuh berkat Tuhan. Apapun yang kita kerjakan setengah-setengah, apapun yang kita kerjakan seenaknya, apapun yang kita kerjakan malas-malasan tidak akan mendapat hasil yang menyenangkan. Amin. Karena itu kita harus berjuang. Tuhan saya harus jadi berkat. Tuhan saya harus menangkan jiwa. Alkitab bilang supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di sorga. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang ketiga. Apa peperangan kita? Menghadapi apa? Kejahatan. Waktu kita menghadapi kejahatan kita gak usah sakit hati. Alkitab bilang supaya kamu dapat tetap bertahan. Supaya kamu tidak ikut arus di tengah angkatan yang bengkok dan sesat. Artinya apa? Dunia di mana kita hidup, dunia yang bengkok dan sesat. Sama-sama bilang sama saya bengkok dan sesat. Alkitab bilang kamu ada di dunia tapi kamu tidak sama dengan dunia ini. Jangan pernah bilang ya tapi kan saya agak mending pendeta. Mereka drugs, saya cuma ngerokok. Mereka berzina, saya cuma onani kok. Mereka selingkuh, saya cuma pegang-pegangan tangan aja pendeta. Mereka tuh sampai hamil di luar nikah. Tapi kalau saya jaga pendeta, puji Tuhan. Najis lu. Ya kan, itu yang saya bilang. Kadangkala kita pikir kita mendingan. Hidup Kristen bukan mendingan, hidup Kristen berbeda. Sama-sama bilang sama saya berbeda. Kenapa kita berbeda? Karena roh yang alam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang keempat, adapun peperangan kita mempersiapkan apa? Hari Tuhan. Saya undang pemain musik maju ke depan. Alkitab bilang sudah dekat hari Tuhan. Sama-sama bilang sama saya sudah dekat hari Tuhan. Alkitab bilang dunia ini sedang ada di lembah penentuan. Ada banyak rumah tangga menuju pada kehancurannya. Ketika dia lihat rumah tangga Kristen penuh dengan sukacita. Ketika dia lihat rumah tangga Kristen berkualitas. Maka mereka akan datang kepadamu dan kau akan jadi penuai buat mereka. Tetapi ketika banyak rumah tangga hancur, dia lihat rumah tangga orang Kristen lebih kacau lagi, dia lari. Ada banyak anak-anak muda sedang putus asa. Tapi ketika dia lihat anak-anak Tuhan berpengharapan, ketika dia lihat anak-anak muda Kristen penuh dengan sukacita, penuh dengan semangat, penuh dengan kemuliaan Tuhan, dia akan melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara dan mencari sesuatu dalam hidup saudara. Amin. Ada banyak pengusaha-pengusaha sedang stres. Ada banyak orang-orang dagang sedang putus asa, gak tahu mesti buat apa. Ketika anak Tuhan bisa memberi kekuatan, engkau akan jadi saksi Tuhan yang luar biasa. Amin. Makanya Alkitab bilang kalau garam itu sudah tidak asin lagi, dia akan dibuang dan diinjak-injak orang. Saya selalu bilang ini,
Dunia boleh lebih kaya dari kita, dunia boleh lebih hebat dari kita, dunia boleh lebih kuat dari kita. Tetapi kita punya sesuatu yang dunia nggak punya. Wuih. Taruh tangan kanan sudah di dada, sama-sama bilang, saya punya sesuatu yang dunia nggak punya. Apa sesuatu yang kita punya yang dunia nggak punya? Kepastian, kemenangan, jaminan, keselamatan sempurna yang Kristus berikan buat kita. Pastikan kita persiapkan hari Tuhan. Sehingga lewat kehidupan kita, orang yang di lembah penentuan boleh melihat kemuliaan Tuhan. Taruh tangan kanan sudah di dada, sama-sama bilang, saya harus jadi saksi Tuhan. Sama-sama bilang, saya harus terbeban buat jiwa-jiwa. Lewat hidup saya, orang lain perlu diselamatkan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sama-sama katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru. Katakan, hanya daripada Yesus ada pertolongan. Ku datang dari-Mu. Jangan lepaskan. Kaulah harapan. Musik main dengan sangat lembut. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Sore hari ini kita tahu kitalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Sore hari ini kita tahu kitalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Tapi berkat di sini bukan hanya soal materi. Tapi berkat juga Tuhan mau latih kita. Tuhan izinkan kita masuk dalam peperangan karena Tuhan punya target besar dalam hidup kita. Tuhan mau kita berkemenangan, Tuhan mau lihat kita penuh mujizat, Tuhan mau lihat setiap kita punya pengalaman yang dahsyat dengan Tuhan. Mungkin hari-hari ini kau sedang menghadapi peperangan, taruh tangan kananmu di dada. Mungkin hari-hari ini kau sedang menghadapi goncangan-goncangan berat dalam hidupmu dan kau berkata, aku tahu aku menang. Setan mau membuat engkau mundur. Tetapi dengar baik, maju bukanlah pilihan, tapi maju adalah perintah Tuhan buat setiap kita. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada, katakan, Tuhan saya harus tetap maju. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seorang yang berperang tidak memberi kesempatan untuk pikiran-pikiran kacau, pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang gak penting menguasai hidupnya. Orang yang dalam peperangan fokus pada kemenangan. Tuhan yang telah mengirim saya, Tuhan yang telah memperlengkapi saya, Tuhan yang telah memberi perintah buat saya, adalah Tuhan yang tidak pernah mempermalukan saya. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Jangan kecewa, jangan bersungut, jangan mengeluh. Kitalah orang-orang yang menyadari peperangan adalah berkat tersendiri. Karena di balik peperangan ada tangan Tuhan yang kuat yang tidak pernah akan mempermalukan kita. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap sering yang didoakan yang taruh tangan kanan sudah di dada, boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Izinkan saya berdoa, Bapa dalam nama Yesus. Kami angkat tangan kami dua-dua karena kami mengerti firman Tuhan. Sudah dekat hari Tuhan. Banyak orang di lembah penentuan. Dan Tuhan pilih, Tuhan panggil, Tuhan tetapkan. Tuhan berkati kami untuk jadi penuai di akhir zaman. Tuhan lihat tangan-tangan yang terangkat. Betul tidak semua dipanggil menjadi pendeta. Tapi setiap kami dipanggil untuk menjadi penuai. Untuk menjadi alat Tuhan. Untuk meluaskan kerajaan Allah di muka bumi. Jangan sampai hidup kami jadi batu sandungan. Jangan sampai hidup kami tidak menjadi berkat. Kami memang ada di dunia, tapi kami bukan berasal dari dunia ini. Rumah tangga kami harus bahagia. Kami harus jadi suami yang baik, kami harus jadi istri yang baik, sehingga memancarkan kasih, anugerah dan kuasa Tuhan. Lihat tangan-tangan yang terangkat. Lihat orang-orang muda yang berseru kepada Tuhan dan berkata, Tuhan lawat hidupku. Lihat suami, lihat istri yang berkata, Tuhan pulihkan keluarga kami. Lihat para pengusaha, para pedagang yang sedang berseru dan berkata, berkati apapun yang kami kerjakan sehingga hidup kami jadi berkat. Ampuni kami kalau kami apa-apa mengeluh, ampuni kami kalau kami apa-apa emosi, ampuni kami kalau kami apa-apa putus asa dan kecewa. Ampuni kami kalau kami apa-apa jadi
marah dan tersinggung. Tapi biarlah mulai hari kami menyadari ada misi Tuhan yang spesial dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Lihat tangan-tangan yang terangkat, lihat hati yang terbuka, lawat satu persatu. Terima anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Peperangan bukanlah kejahatan yang menimpa kita, tetapi peperangan adalah anugerah berkat Tuhan yang akan membawa kita lebih daripada orang-orang yang menang. Terima kasih Bapa. Hamba juga doa buat yang sakit. Setiap orang yang sakit dengar firman Tuhan, Alkitab berkata tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, bahwa mereka tepang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Jika engkau sakit dan engkau percaya kuasa kesembuhan Tuhan, dengan iman letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya, karena tubuh kami telah dibeli dengan harga mahal, itu darah Yesus. Oh, darah yang tercurah, tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan sekarang keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Nya luar biasa. Haleluya. Inilah tepuk tangan sorak-sorai kemenangan kami. Tepuk tangan sukacita kami karena Yesus menjamah kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Setiap saudara yang sudah doakan untuk kesembuhan, tanamkan dalam rohmu, kau sembuh oleh bilur Yesus. Jangan bimbang, karena Alkitab berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Bapa, hamba mengasihi jemaatmu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba tentang berkat peperangan, sudah hamba sampaikan bagi umatmu. Hamba doa firman termeterai, apa saja yang mereka kerjakan berhasil. Mereka gak turun tapi naik, mereka gak jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Bangsa negara ini Indonesia kami taruh dalam tangan Tuhan. Selamatkan Indonesia. Khususnya di tahun politik, tahun pemilu ini, tahun pilpres ini, kami ucapkan berkat. Rancangan-rancangan jahat, roh-roh adu domba, roh-roh kerusuhan kami patahkan di dalam nama Yesus. Bahkan roh-roh kecurangan, kalau ada dukun, kuasa kegelapan, bahkan paranormal bekerja untuk mendatangkan adu domba, kami tolak di dalam nama Yesus. Roh Tuhan turut campur tangan dalam pemilu dan pilpres Republik ini di tahun 2019 ini. Kami berdoa sehingga hanya yang terbaik untuk bangsa ini yang berkenan di hati Tuhan, yang Tuhan boleh tetapkan. Bahkan untuk anggota DPD, DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, semua dalam genggaman tangan Tuhan. Tuhan berbelas kasihanlah. Terima kasih Bapa. Umat mayoritas di bangsa ini kami ucapkan berkat sehingga mereka boleh melihat terang dan keselamatan dari sorga. Secara khusus kami juga berdoa untuk setiap kami yang sudah menerima firman. Kami gak mau jadi orang munafik mendengar firman dan tidak melakukannya. Tapi jadikan kami orang-orang percaya yang taat dan setia, tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan. Maka Tuhan akan memberkati kami. Kami tidak turun tapi naik, tidak menjadi ekor tapi menjadi kepala. Menyadari betul bahwa Tuhan adalah gembala kami. Takkan kekurangan kami dalam menghadapi segala sesuatunya. Tutup mata kita, angkat tangan kita dua-dua. Ku pandang wajah